Oke, selamat pagi Adek. Silakan masuk. Selamat pagi Ibu, terima kasih Ibu. Ya, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Oke. Duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Ya. Oh, ini ada yang tadi malam ya, chat Ibu di WA. Ya Ibu, tadi malam ingin hari ini bisa ketemu dengan Ibu. Puji Tuhan, ini Ibu ada waktu untuk saya ketemu bersama Ibu. Iya, eh, semoga dalam keadaan sehat ya. Apalagi di Ya, masa pandemi COVID-19 ini, jaga kesehatan dan ya. ya itu jaga kesehatan. Jadi Ibu mungkin bertanya, kan pasti Ade datang ke ruangan Ibu pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, Ade kelas berapa, nama Ade dan jurusan Ade. Silakan. Baik Ibu, nama saya Lambertini Goo, di kelas teman-teman biasa panggil saya Tini Ibu. Saya dari kelas 11 jurusan TKJ di TKJ A Ibu, kelas A. Ya. Kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak ya, Tini. Eh, Ibu, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu minta ini untuk meminta persetujuan waktu untuk melakukan konseling kita. Dari ini berapa menit? Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 20 atau 30 menit saja Ibu. Ya, terima kasih Ibu juga. Terima kasih sudah memberikan waktu yang cukup begitu banyak untuk membahaskan atau mencari solusi dari apa yang dialami oleh adik ini ya. Jadi sebelumnya Ibu memberikan asas-asas dulu kepada adik-adik supaya nanti pas memberikan atau menceritakan masalahnya, adik tidak merasa ragu, canggung untuk menceritakan masalahnya. Jadi asas-asas dalam bimbingan konseling ini terutamanya dalam konseling individual ini ada asas kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan ini Ade tidak perlu ragu untuk mengungkapkan masalahnya karena di sini sudah ada asas kerahasiaan. Jadi Ade tidak perlu takut untuk menceritakan masalahnya karena masalahnya Ibu tidak akan karena kita berdua saja yang ada di ruangan ini, jadi Ibu tidak akan menceritakan masalah Ade ke siapa-siapa. Nah, bisa diceritakan seluas-luasnya untuk diceritakan kepada Ibu. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi, Ade seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu Ade ceritakan semua masalahnya dengan terbuka supaya tidak ada lagi kendala atau masalah yang Ade hadapi. Dengan begitu, kita akan bersama-sama mencari solusi atau alternatifnya untuk jalan keluar dari masalah Ade. Ya, itu dari masalahnya juga juga ada asas kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan apa-apa dari ibu sebagai konselor di sini. Jadi Ade membutuhkan solusi, bukan bantuan, maksudnya solusi dari ibu dan kita mencari bersama-sama dalam konseling individual ini. Jadi itu tadi asas-asas dalam konseling individual ini Ade. Jadi tidak perlu ragu untuk mengungkapkan masalahnya. Jadi itu dari Ibu. Jadi sebelumnya Ibu ingin Ade menceritakan masalahnya, apa sih masalahnya, terus mungkin Ibu bisa membantu mencarikan solusi bersama dengan Ade di dalam konseling individual ini. Ibu persilakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Di sini Ibu, sebenarnya saya menghubungi Ibu karena saya mengalami masalah Ibu di tempat magang saya, sehingga
saya sulit Ibu, saya bingung saya harus kemana dan saya harus berbuat apa, sehingga saya menceritakan kepada teman saya dan teman saya itu merekomendasikan saya untuk menghubungi Ibu. Karena mungkin saya juga sering di tempat magang, jadi kami jarang ketemu Ibu, sehingga kemarin saya menghubungi Ibu terlebih dahulu untuk bertemu hari ini. Jadi Ibu, saya itu magangnya di salah satu koperasi Ibu yang ada di sini. Jadi di sana saya ditempatkan di bagian untuk menginput data Ibu. Jadi di sana itu di bagian input data ada juga yang sebagai kepala di situ. Dan saya di sana itu seperti kayak saya sulit Ibu untuk beradaptasi begitu untuk mungkin karena di lingkungan yang baru, jadi saya merasa bahwa seperti saya itu tertekan, apalagi ketika kalau mau pergi kantor itu saya pasti pikir kayak seperti tidak ada mood begitu Ibu. Apalagi kalau di kantor itu di sana kepalanya itu kayak sering memberikan tugas kepada saya, terus mereka itu terlihat seperti culas, jarang senyum, dan hal itu yang membuat saya juga seperti tidak ada mood Ibu untuk berangkat ke tempat magang. Mungkin Ibu ada solusi atau apa Ibu, karena saya juga sampai kayak berhenti dari magang ini, mau bagaimana lagi Ibu, ini juga karena saya. Dan kalau saya bertahan pun itu membuat saya seperti stres, kepikiran tiap hari Ibu. Itu saja Ibu, mungkin ada solusi atau jalan keluar dari Ibu, mungkin Ibu bisa membantu saya. Ya, terima kasih sudah menceritakan masalahnya atau kendalanya. Ade sudah menceritakan ke Ibu seluas-luasnya. Ibu juga mengerti dengan keadaan seperti itu karena Ibu sudah melewati hal yang seperti itu pula. Jadi, mungkin pernah tidak berpikir seperti berusaha untuk bisa keluar dari rasa kayak tidak bisa beradaptasi, tidak bisa bersosialisasi dengan orang yang baru begitu. Pernah tidak untuk berusaha supaya dalam diri berpikir bahwa saya bisa untuk melewati ini? Pernah tidak berusaha untuk bisa berubah begitu? Kalau untuk usahanya saya rasa sudah saya lakukan Ibu. Kadang kayak saya mungkin saya berpikir begini Bu, terkadang itu saya berpikir bahwa ini lewati saja hari ini. Mungkin itu sudah menjadi sikap mereka, tapi ketika saya membiarkan hal itu terus terjadi Ibu, itu malah membuat saya seperti kepikiran, terus kayak menjadi beban bagi saya Ibu. Karena setiap hari saya sampai di kantor itu, di tempat magang, di koperasi itu, saya berhadapan dengan orang yang sama yang mereka itu membuat saya seolah-olah macam saya itu seperti pembantu atau apa begitu Ibu. Saya kurang mereka memperlakukan saya itu saya kurang menyenangkan Ibu. Entah saya yang susah beradaptasi atau bagaimana saya kurang paham Ibu. Jadi saya juga jarang berkomunikasi dengan mereka karena atas rasa jengkel tersebut. Ya, sudah tepat sekali apa yang adik ceritakan, sudah tepat sekali cara adik untuk bisa berusaha menyesuaikan diri dengan mereka. Tapi ibu juga beri saran atau solusi juga, ibu menceritakan pengalaman ibu sedikit saja dari apa yang ibu alami juga. Dulu juga ibu pernah magang di tempat ibu magang waktu kuliah. Jadi Ade memang begitu, pas kita mau jadi orang yang baru di tempat yang baru begitu, kadang-kadang ada orang yang tidak, memang kita lihat mereka itu kayak tidak suka dengan kita. Ya, diterimalah saja karena itu menjadi sebuah proses dari sebuah pendidikan kita nantinya. Jadi ambillah pengalaman-pengalaman yang positif dari apa yang sudah dilewati. Jadi tidak perlu berkecil hati, pasti bisa melewatinya. Jadi berusahalah bersikap atau berpikir positif terhadap apa yang ada di lingkungan tempat magang itu. Jadi berpikirlah supaya
berpikirlah sepositif thinking mungkin agar tidak terjadi hal seperti keluar dari tempat magang, pindah dari tempat magang. Jadi semakin kita pindah terus menghindar dari apa yang ada di lingkungan itu, jadi adik pasti saja mungkin di tempat magang yang lain pasti ada hal yang begitu. Jadi lewati saja, positive thinking saja pasti akan berjalan dengan lancar. Jadi solusi dari ibu adalah tetaplah berusaha, pastikan nantinya ada hal, pastilah setiap apa yang menjadi masalah dalam hidup kita pasti ada hal positifnya dari situ. Jadi ambillah hal positifnya, buanglah hal yang negatif. Nah, di situ akan menimbulkan motivasi yang baru lagi untuk Ade tetap berusaha supaya bisa beradaptasi dan bisa mengambil hal yang positif dari situ. Jadi mungkin itu sedikit saja saran dari Ibu, atau mungkin Ade ada mau omong lagi atau ada pikiran mengenai itu atau ingin menyampaikan sesuatu begitu ke Ibu, silakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk solusinya. Terima kasih juga sudah menyempatkan untuk melakukan konseling bersama saya Ibu. Jadi dari solusi yang Ibu berikan, saya berpikir bahwa mungkin saja karena memang yang kepala di situ dan yang bekerja di situ itu umurnya memang sudah tua Ibu, mungkin saja karena hal itu sehingga mereka itu terlihat seperti lebih culas atau sering marah-marah begitu Ibu. Itu yang membuat saya merasa bahwa sulit sekali untuk berkomunikasi maupun beradaptasi dengan mereka. Dan saran dari Ibu juga bahwa saya harus menjalani itu, ambil hal-hal yang baik Ibu. Ibu karena betul sekali seperti yang Ibu bilang, kalau tempat lain juga pasti saya menemukan hal yang sama. Dan betul juga Ibu mengatakan bahwa saya tidak boleh lari dari masalah yang ada di depan mata, mungkin bisa menimbulkan masalah baru. Itu saja dari saya Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah berkesempatan serta memberikan saya solusi yang tepat. Ya, terima kasih juga sudah Ibu, berterima kasih sekali kepada Ade sudah bisa memahami apa solusi dari Ibu, kepada Ade bisa memahami dan mungkin Ade berpelan-pelan menyesuaikan diri dengan orang-orang baru. Terus ya seperti yang Ibu omong tadi dan kesimpulan yang Ade ambil dari solusi yang Ibu omong tadi sudah sangat tepat sekali. Tinggal bagaimana Ade bisa menerapkannya dalam tempat magang yang saat ini Ade jalankan. Jadi tetap semangat, jangan lupa berdoa dan pasti itu menjadi jalan keluar yang tepat untuk kita. Jadi Ibu minta terima kasih banyak, tetap semangat dan jangan putus asa, intinya itu. Oke, adik-adik, proses konselingnya sudah, karena sudah mencari solusinya, alternatifnya bersama-sama. Jadi Ibu ingin berharap sekali supaya adik bisa lebih semangat dan tetap pasti ada jalan keluarnya. Intinya itu, tanamkan itu dalam diri, tetap semangat. Dan Ibu, karena waktunya sudah habis ya, 30 menit, jadi Ade boleh keluar dari ruangannya Ibu dan semangat terus untuk magangnya. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat dari Ibu. Ibu, Ya. terima kasih Ibu.